Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadira Fandi Mulyadi dari Prodi Sistem Informasi Angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan investasi dalam proyek Dynamic Program. Baik, yang pertama kita ada abstrak. Penelitian ini membahas tentang optimasi dalam pemilihan investasi dengan memperhitungkan variabel finansial yang dimiliki setiap pemrograman. Variabel-variabel ini disebut dengan multiple constant. Dalam analisis sederhana nilai investasi tersebut, perusahaan tercermin dari nilai-nilai rasional. Optimasi dilakukan dengan menggunakan algoritma dynamic programming untuk solusi optimal dalam pemilihan investasi. Optimasi pemilihan dilakukan untuk investasi yang mempunyai bidang bisnis sama. Dengan optimasi ini, penggunanya cukup memasukkan nilai-nilai investasi saja. Dilakukan dengan proses optimasi yang pada akhirnya akan menghasilkan solusi yang optimal. Baik, di sini apa itu dynamic program? Ya, dynamic program itu adalah metode yang digunakan dalam ilmu komputer dan matematika untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan memecahnya menjadi sub-masalah kecil, sehingga memungkinkan solusi yang lebih efisien dan optimal. Jadi kita akan memecahkan masalah yang kecil untuk mencari solusi dalam komputer. Dan di sini apa itu pemilihan investasi? Pemilihan investasi adalah dalam konteks keuangan merujuk pada proses pemilihan aset atau proyek untuk ditanamkan modal harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi kita akan memilih salah satu investasi yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga untuk modal di masa depannya nanti. Kemudian pemilihan investasi juga dalam mencakup berbagai kelas aset, ya seperti ada saham, kripto, dan juga forex. Rumusan masalah, di sini kita akan menggunakan rumusan masalah yang mengapa kita harus memilih investasi yang tepat. Dan yang kedua, bagaimana pemilihan investasi menjadi krusial dalam konteks dynamic programming. Yang ketiga, mengapa pendekatan dynamic programming diperlukan untuk mengoptimalkan investasi. Baik, ini algoritma yang digunakan untuk pemilihan investasi. Yang pertama yaitu adalah ada 3. Pertama, pemilihan investasi pada forex. Jadi memilih salah satu jenis yang ada pada forex dan kita akan memprediksinya. Jadi pertama itu ada forex. Forex ini terdiri dari beberapa macam. Ya, yang pertama itu ada seperti kayak ada GBP JPY, GBP USD, XAUSD maupun GPY USD. Jadi bot trade itu akan memprediksi di mana peluang yang besar meskipun belum akurat dikarenakan risiko yang tinggi. Dan yang kedua ada pemilihan investasi pada saham. Di sini memilih salah satu jenis yang ada pada saham dan bot trade akan memprediksi. Saham ini terdiri dari beberapa macam yang kita tahu, yaitu ada BCA, BRI, Mandiri, Goto, dan lain sebagainya. Bot trade juga sama seperti pada forex, namun di sini juga masih belum bisa akurat dikarenakan bot trade hanya bisa memprediksi dari garis atau grafik pada trading tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemilihan investasi pada kripto. Memilih salah satu jenis yang ada di kripto dan bot trade akan memprediksinya. Dan yang terakhir ini sama seperti yang terjadi pada forex dan juga saham. Mereka akan memprediksi namun masih belum bisa. Baik, selanjutnya ada proses algoritma. Di sini kita akan melakukan 4 tahap. Yang pertama ada proses pemilihan. Proses pemilihan ini dapat memilih jenis investasi yang pada bot trade tersebut. Jadi di sini kita dapat memilih salah satu investasi pada bot trade tersebut. Contoh, jika kita memilih ke arah forex, dan dia akan membuka atau melakukan pemilihan jenis yang ada pada forex tersebut, seperti ada GBP USD, AUSD, GBP JPY maupun GPY USD. Kemudian kita akan masuk ke tahap yang kedua, itu adalah proses waktu, di mana proses waktu ini merupakan jangka waktu bot trade dalam membaca kupas setiap waktunya.
Jika kita sudah memilih, kita akan memasuki proses waktu dan Botret akan membaca kurva tersebut pada setiap waktunya. Contoh, jika kita memilih pada saham, kemudian saham akan memberikan jenis-jenis, itu ada Bitcoin, Ethereum maupun Binance Coin, dan dia akan memberikan waktu. Kita akan menggunakan waktu dengan 1 bulan sekali. Kemudian Botret akan memilih antara jangka waktu 1 hari, 1 bulan maupun per tahun. Namun di sini kita akan menggunakan jangka waktu per bulan. Kemudian yang ketiga ada proses berhasil. Proses ini merupakan prediksi hasil keuntungan dari Botret tersebut. Namun belum bohong 100%. Proses ini juga merupakan hasil keuntungan dari Botret. Jadi dia itu hanya memprediksi saja. Dikarenakan masih belum 100%, bahkan sampai saat ini pun hanya paling mentok itu 75% saja. Dan yang terakhir itu ada proses resiko. Proses ini menentukan apa hasil dari imbal hasil, apakah dia masuk ke arah low risk, middle risk, atau high risk. Jika dia pada pemilihan investasi tersebut, jika kita memilih ke arah, kemudian kita memilih ke arah BCA dan menggunakan jangka waktu 1 bulan, itu mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Namun dia juga memiliki resiko yang sangat tinggi juga, dikarenakan karena dia juga bisa jatuh saja. Baik, di sini merupakan diagram keuntungan dari rata-rata dari sumber hasil survei kami. Yang pertama ada hasil forex. Hasil penelitian kami memiliki rata-rata 27% dikarenakan profit dan loss resiko tinggi. Jadi emang saat ini forex itu masih sangat beresiko untuk melakukan investasi dalam 1 tahun kemarin. Dan yang kedua ada saham. Saham ini memiliki keuntungan dari setengahnya dari 100%, bahkan lebih ya. Peluang yang cukup besar namun masih belum tentu bisa menjadi keuntungan, bahkan terkadang juga saham untuk anjlok. Jadi kita pun tidak bisa tahu hasilnya seperti apa depannya. Dan terakhir itu ada hasil dari kripto. Rata-rata di sini hasil kripto adalah 42,5% dalam 1 tahun kemarin dari survei yang kita teliti, tergantung dari penggunaan metode tersebut. Ya, karena kripto juga terkadang. Baik, di sini adalah gambar di samping merupakan gambar grafik dari jumlah investor pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Bahwa jumlah investor di Indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada awal tahun 2022, Oktober, bulan Oktober itu sampai 9,98 juta investor. Kemudian di bulan Desember 2022 naik hingga 10,21 juta investor, dan terus meningkat hingga tahun 2023 terakhir pada bulan Oktober itu adalah sampai 11,88 juta investor. Jadi saat kita hitung mengalami rata-rata peningkatan per bulannya 1,2% sejak tahun 2020. Baik, di sini ada keuntungan dan kelebihan algoritma. Keuntungannya pada pemrograman ini adalah pengguna akan lebih mudah dalam memilih investasi mempelajari berbagai jenis-jenis investasi. Jadi kita akan mengarahkan para investor itu untuk memilih investasi yang lebih menguntungkan dan lebih cepat juga. Dan kelebihannya pun pemrograman ini bisa lebih cepat memprediksi pun hanya 75% akurat dalam pemilihan metode tersebut. Jadi dia itu sangat cepat dalam memprediksi sebuah investasi yang mendapatkan keuntungan atau peluang yang lebih besar mendapat sebuah keuntungan dalam pemilihan investasi tersebut. Baik, di sini merupakan referensi sumber penelitian kami. Bisa kita cari ada 3 dari referensi.
Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.